Hai guys, Max di sini. Hari ini kita mau ngeliat kompor yang biasa aku pakai saat camping ya. Jadi terakhir kali aku pergi camping, kalian bisa lihat videonya di sini. Nah, eh, kompor ini mengalami kebocoran gas ya. Jadi ketika dinyalakan dari bagian bawah, di bagian ini dia gasnya bocor dan akhirnya apinya menyambar keluar dan pemantiknya terbakar. Ya jadi seperti ini sekarang, dan ini udah nggak bisa dipakai, jadi maupun dipencet juga harusnya kan pas dipencet sampai ujung pemantik ini akan mengeluarkan percikan api ya, tapi sekarang udah nggak bisa dipakai. Nah sekarang kondisinya memang udah aku bongkar, jadi cara membongkar kompor ini ternyata sangat mudah. Oke. Di video ini aku akan memperlihatkan dari kondisi terbongkar ini, kalau aku pasang kembali, jadi kalian bisa lihat prosesnya. Karena aku akan melakukan sedikit modifikasi terhadap kompor ini ya. Jadi untuk pertama ini kita rapikan dulu aja. Ini lebih enak kalau terbuka kali ya. Jadi kalau misalnya kalian mengalami masalah yang sama pada kompor kalian, yang ketinggalan, kalian mungkin bisa nonton video ini, terus kalian ikuti prosesnya ya, supaya kalian bisa memperbaiki kompor kalian. Harusnya sih basicnya atau dasarnya untuk pemasangan ini sama ya, dan cepat kok untuk memasang kembali peralatan kompor ini. Di video ini aku nggak, untuk saat ini ya, aku baru akan memberikan sekilas aja gimana proses pasang dan bongkarnya, karena masih ada sedikit perubahan yang mau aku lakukan di di kompor ini. Ini dia harusnya di atas sini. Bentar. Pasang ini dulu. Ini ikut di bawah. Nah, ini pemasangan longgar sekali. Nah, jadi kompornya awalnya seperti ini dalam kondisi terpasang. Tentu saja ini kan karena masih longgar, jadi ya masih terbuka sana sini. Tapi ketika ini sudah dirapatkan, dikencangin semua, maka proses bukanya pun sangat mudah. Nah, aku akan bongkar kembali supaya kalian bisa melakukan hal yang sama ya. Nomor satu, ketika kita mau membongkar kompor ini, maka kita lepas dulu bagian selang gasnya. Jadi itu kalian putar di sini ya. Yang ini, bagian ini bisa diputar, kalian putar yang ini supaya dia lepas. Nah, ini adalah penyambung gasnya. Lalu kita kan mau ngelepas bagian bawah ini ya. Untuk melepas bagian bawah ini, sebenarnya awalnya si baut ini, dua baut ini, dia akan masuk di dalam sini. Nah,
Cara ngelepas gimana? Kita buka dulu yang di atas. Ini bisa diputar aja kepala kompornya supaya kita bisa cabut. Nah, kalau dia udah tercabut, kalau di di sini kan ini udah terbuka semua ya, tapi seharusnya baut ini masih menempel di dalam. Mungkin aku kasih lihat contohnya aja ya, supaya nggak bingung. Paling nggak ada satu. Oh, ini dulu deh. Masukin dulu. Jadi awalnya seperti ini nih. Nah, kalau dia terpasang kencang, pada saat kalian lepas kepala kompornya ini dari sini, kalian lepas, nah dia kan kondisinya seperti ini. Ini ya. Jadi, melepas semuanya, tinggal kalian buka bagian sini. Ini tadi kan yang aku pasang. Ini, ini lepas. Ini lepas. Dan udah deh, kebongkar semua. Tuh. Ini tinggal diputar lagi. Ini dibuka. Ini diangkat. Dan kalian udah berhasil membongkar kompor kalian. Oke, dipastikan ya ketika kalian bongkar, simpan baik-baik baut-baut ini karena semuanya sangat penting. Terutama yang ini ya, karena ini adalah jalan keluar gasnya. Jadi gasnya masuk ke dalam kompor melalui lubang ini, dia kan keluar di atas ini. Tapi kita punya baut kecil ini, dimana ini ada lubang kecil sekali di atas ini. Lubang ini tempat keluar gasnya ya. Jadi ini ada di dalam sini. Ini harusnya dibaut sampai habis, sampai rapat pada saat pemasangan kembali. Beberapa hal yang aku sarankan adalah kalau memang kalian lagi membongkar kompor kalian, kalau bisa dibersihin sekalian. Jadi kayak bagian sini, ini ada lubang kecilnya ini, kalau misal mampet, kalau mampet kan nanti gasnya susah keluar ya. Dibersihin aja. Kalau aku sih, aku semprot WD-40 dari bawah sini supaya sampai WD-nya bisa keluar dengan lancar di lubang ini. Lalu di bagian sini juga dibersihkan, disemprot WD dari sini sampai WD-nya keluar. Sayangnya untuk bagian ini kan pipanya panjang sekali ya, jadi aku nggak semprot WD ke dalam sini. Jadi aku hanya bersihkan di bagian luar sini. Nah, jadi suspek aku adalah karena ketika kompornya dipakai dan apinya itu keluar, gasnya bocor dari sini, mungkin karet-karet ini atau bagian sini ada sedikit renggang ya. Karena waktu itu kompornya sempat jatuh, terus sempat ketarik, mungkin ininya udah jadi longgar. Jadi mesti dikasih seal. Paling aku akan pakai seal kertas. Seal yang plastik, yang karet yang biasanya dipakai untuk apa tuh namanya kalau misalnya dipakai untuk pipa. Nah, aku akan melakukan sedikit modifikasi karena ini kan warnanya juga lumayan membosankan lah menurutku. Aku ingin
melakukan sedikit perubahan warna supaya terlihat lebih menarik. Jadi bagian atas ini nanti mau aku cat warna hitam dengan cat yang heat resistant. Bagian sini juga, mungkin di bagian holder ini juga. Dan kita akan lihat hasilnya. Oke, jadi sekarang seperti yang kalian lihat, warna dari standnya udah berubah jadi hijau begini. Terus aku ngecat si sambungan ini jadi hitam. Terus bagian tungku ini yang di atas juga jadi hitam. Nah, cuma setelah apa yang aku sadari setelah aku mengecat ini, memang sih menurutku jadi lebih menarik, agak lucu aja gitu warnanya ya. Tapi kan kalau misalnya ini bekas cat, dicat seperti ini, aku nggak bisa masukin ke dalam nesting ya, kecuali aku kasih plastik dulu, jadi kompornya di plastik, baru bisa masuk dalam nesting. Tapi nggak apa-apa, kita akan mulai dengan merakit kompor ini dan aku udah mempersiapkan sealnya. Oke, nah sekarang kita mulai rakit dari pemasangan ini dulu. Aku nggak akan pasang si pemantiknya ini ya, karena pemantiknya ini udah nggak berfungsi, nggak bisa dipakai. Jadi mestinya ini di sini. Oke, lalu kita pasang kepala kompornya. Dan kita baut. Oke, oh si ini ya, ini aku butuh tang untuk muter ini sih sebenarnya. Oh, keras banget. Sebentar, aku harus mengambil tang. Oke, aku sudah kembali dengan tang. Kayaknya agak keras untuk muter. Loh, ya pecah. Nggak bisa masuk dong ini kalau dia pecah. Oh, kurang. Ya, ini udah maksimal. Nggak bisa lebih kecil lagi. Ya. Oke. Bisa dong. Bisa keras, tapi bisa diputar. Ada cukup. Kurang sedikit. Oke. Apa ini di ujung ini ya? Oh, masih lagi. Ini kayak, oh bukan, ini kayak jenis seal
tapi bukan pecah sih, itu seal buat di sini ya. Pastinya. Oh enggak nih, ada pecahannya. Oke, sekarang pertanyaannya ini apakah perlu dipasang atau tidak ya? Berarti oke. Kayaknya sih bukan ada sesuatu yang pecah di sini. Nggak tahu nih. Oh, ini plastik sih. Mungkin ini karet untuk penutup di sini kali ya. Karena aku ragu, lebih baik ini aku seal aja karena takutnya ternyata plastik kecil ini adalah sejenis seal buat si siapa ya? Si baut ini. Jadi kita putar saja dia dengan seal yang ini. Oh, keras sekali. Gunting. Oke, kita sudah kembali dengan gunting. Pastikan lubangnya tidak terganjal. Oh. Oke. Baru sadar. Kan ini ada lubang di sini. Kalau ini langsung masuk begitu saja. Mesin jangan ditutup dulu. Ini kan di sini ya. Lalu di sini ini ada lubang. Bukannya berarti mestinya gasnya bocor ya? Ya enggak sih? Tapi ya kita lihat saja nanti. Habis ini aku akan tes juga. Semoga berfungsi dengan baik dan benar.
Oke, sekarang kita harus memberikan seal di sini juga. Susah juga ya posisinya. Aduh, oh ini. Lihat di sini ada kayak semacam apa ya di sini? Ini ada yang nongol sedikit. Makanya nggak kelihatan di kamera sih. Ini dari tadi nusuk terus sampai berdarah, aku bingung. Aduh, lepas lagi. Aku bingung apa yang dari tadi nusuk. Ternyata ada kayak kawat di situ. Mestinya tebal cukup lah ya. Oke. Oh, terlalu tebal. Oke, mestinya udah lumayan terlindungi lah. Oke, kita lanjut testing. Asik, udah jadi adventure banget nggak? Terima kasih sudah nonton di video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like dan subscribe. Terima kasih.